Halo Salve, selamat siang, Paman Hari. Siang. Boleh tahu dari mana Paman? Saya dari GKI. GKI ya. Oke, Hmm, ada yang mau ditanyakan? nggak ada. Cuman saya mau ngomong aja. Silakan Halo. Paman, silakan. Iya, jadi channel ini apa tujuannya apa sih? Buat ini kan judulnya potensi baku naik itu maksudnya apa gitu? Maksudnya mau mempertentangkan antara Katolik dan Protestan gitu. Sorry, aduh. Saya sambil masak soalnya dulu. Oh, sorry, Paman Heri mau bertanya terkait judul ya. Ya gitu. Oke, Protestantisme baki naik. Terkait judul ya. Ya gini, maksudnya dengan judul itu apa yang tujuannya apa gitu? Kan pasti kan kita buat sesuatu kan pasti ada tujuannya gitu kan ya. Halo, kayaknya sinyalnya jelek ini. Iya, ya, izin Pak, terkait dengan judul kan. Iya betul betul. Oh, oke. Secara umum, saya mau tanya dulu ke Bapak dulu. Kira-kira sama tidak Katolik dan Protestan? eh ada samanya mungkin ada bedanya juga ya. Karena saya dari SD sampai SMP saya sekolah di Katolik. Setelah itu ya saya menjalankan Protestan karena kan saya lahirnya di keluarga Protestan. Gitu. Tapi saya waktu SD sampai SMP itu memang kalau sekolah Katolik itu kan memang diwajibkan berdoa secara Katolik gitu ya. Mendapat pengajaran juga kita Jumat itu ke gereja itu ikut misa tapi tidak ngambil hosti ya gitu ya. Jadi tapi ikut ininya gitu. Itu waktu dulu ya itu. Nah, terus saya dari apa kitabnya juga kan kalau saya lihat ada beberapa kitab itu yang tidak dipakai oleh Protestan, mungkin 5 atau 7 gitu kayak Makabe atau apa gitu kan ya. Kitab-kitab yang seperti itu yang mungkin dianggap Protestan tidak apa kalau saya baca itu tidak dianggap firman Tuhan lah gitu, dianggap sejarah mungkin ya gitu, tapi tidak dianggap firman Tuhan. Jadi nggak dimasukkan dalam Alkitabnya Protestan gitu. Tapi Iya ya Pak, persamaannya kita singkatnya, sama-sama kita sama-sama mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, ya. Eh, yang mati buat kita untuk sama mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, ya. Eh, yang mati buat kita untuk samanya baik mungkin baik. itulah. Singkatnya gini Pak, berarti ada perbedaan kan? Ya betul betul. Ada perbedaan. Baik. Kalau kalau terkait dengan judul di Protestantisme, apakah satu pengajaran atau ada beda-beda pengajaran? Maksudnya gimana loh? Beda-beda pengajaran gimana? Pengajaran itu kan sumbernya dari Tuhan Yesus, sumbernya dari Alkitab itu sendiri. Yang kita percaya itu firman Tuhan. Tapi memang kemungkinan firman Tuhan ini kan ada beberapa penafsiran gitu kan ya. Jadi itu mungkin terjadi gitu. Penafsiran-penafsiran berbeda penafsiran itu terjadi gitu. Baik, baik. Artinya pengajaran itu bersumber dari satu yang tadi Bapak sebut itu kitab suci atau Alkitab, tetapi berbeda dalam cara penafsiran. Betul seperti itu, Pak? Ya mungkin begitu. Dan berbeda dalam penafsiran. Terus kalau untuk Protestan sama Katolik memang kitabnya ada berbeda. Katolik kan ada beberapa kitab yang tidak dimasukkan di Protestan yang seperti saya sampaikan tadi. Itu. Nah, tapi ya tetap sumbernya satu yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya itu. Ya, Dan Pak. kitab yang kita pegang itu Fokus ya saya tadi, Alkitab gitu. fokus saya tadi itu kan punya satu sumber, tapi beda penafsiran. Nah, penafsiran Benar. itu biasanya dipakai sebagai bahan pengajaran, betul kan? Ya mungkin begitu ya. Oke, itu apakah bisa kita katakan pengajarannya beda-beda atau tidak tuh?
dalam hal Protestan dan Katolik gitu ya. Di dalam Protestan sendiri. Di dalam Protestan sendiri, kenapa Bapak bertanya Protestan, dalam Protestan? Maksudnya kan kita lagi bahas Protestan dan Katolik nih. Iya, betul Pak. Kan Das judul judul, saya kan judul. konek-konek ke judul kan Pak. Iya benar, tapi kan Bapak Katolik kan? Iya, saya Katolik. Nah, tadi kan pertanyaan saya belum dijawab di awal. Maksud Yang dari mana Pak? Protestantisme Baku Naik ini tujuannya apa gitu kan? Iya, itu tujuan. Bapak harus yang pertama mengerti apa sih arti kata baku naik tuh. Ya disuruh naik ke channel ini gitu kan ya? Bukan, gimana? Pak. Bukan, Gimana bukan. itu? Baku naik itu ini bahasa Kupang, bahasa orang-orang timur. Artinya kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu artinya tumpang tindih. Mengerti kan, Pak? Tumpang tindih. Oke, boleh dijelaskan itu Pak? Nah, oke. Tumpang tindih itu seperti ini. Ada satu penafsiran dari satu pendeta, dari satu denominasi yang diambil dari satu sumber, diletakkan di depan. Kemudian ada satu pendeta dari satu denominasi naik lagi ke atas. Artinya gini, pengajaran antara satu pendeta dan pendeta yang lain itu dengan penafsiran yang beda-beda, akhirnya saling tumpang tindih tuh, saling baku naik tuh. Gimana itu tumpang tindihnya gimana? Contoh, saya kasih contoh ya. Persoalan baptisan. Gereja Anabaptis dalam Protestantisme, mereka mengakui baptisan Yohanes Pembaptis. Sementara gereja di luar Anabaptis seperti Lutheran, Calvinis, itu mereka memakai forma baptisan yang diperintahkan oleh Yesus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada juga seperti Wanes, itu forma baptisan mereka tuh, aku membaptis engkau dalam nama Yesus, tidak memakai formanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kan saling tumpang tindih soal baptisan. Oh ya, sebentar dulu. Kalau tadi Abang ngomong Wanes, mungkin Wanes itu bukan Protestan gitu ya. Jadi jangan dimasukin Protestan. Tapi kalau kita ngomong Protestan, mungkin kayak gereja saya, GKI, GPIB gitu ya. Terus ada ya, banyak lah gitu nama gerejanya gitu. Tapi kalau Wanes itu udah berbeda, bukan Protestan gitu. Karena mereka tidak mengakui Tritunggal. Kalau Protestan mengakui Tritunggal sama dengan Katolik kan. Nah, kalau Wanes nggak mengakui Tritunggal yang saya tahu gitu. Oke, lalu Wanes ini posisinya dia di mana nih? Saya nggak tahu. Intinya Wanes itu tidak percaya Tritunggal, tidak percaya Bapa. Jadi mereka kalau tidak salah itu Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Oke, Jadi kalau ini terkait dengan Anabaptis. Salah. Terkait dengan Anabaptis. Anak baptis itu maksudnya gimana Bang? Anak yang dibaptis gitu? Gereja Anabaptis. Saya nggak tahu, belum pernah dengar gereja anak baptis saya. Oke, nanti Bapak, kalau gereja Adventis Bapak tahu? Pernah dengar, mereka itu yang Advent hari ke-7 gitu kan ya? Iya. Ya, itu mereka ibadahnya kan di hari Sabtu gitu kan ya. Jadi berbeda lagi dengan kalau kita kan hari Minggu Bang. Gitu. Ya, Oke, apakah mereka itu Protestan? Saya pikir sih enggak ya, beda ya gitu ya. Berbeda. Jadi Bukan, padahal mereka Tritunggal tuh. Mungkin Katolik menganggap semua itu Protestan. Pokoknya di luar Katolik menganggapnya semua Protestan, padahal tidak gitu. Memang zaman-zaman ini udah banyak sekali aliran-aliran gitu. Kalau yang saya lihat juga gitu. Jadi kalau mau tahu Protestan mungkin yang enaknya itu yang tergabung dalam PGI itu DGI, Dewan Gereja Indonesia. Yang seperti itu gitulah. Mereka aja mengaku Protestan tuh. Bagaimana itu? Siapa Bang? Orang-orang Adventis, orang-orang Wanes, mereka bilang mereka Protestan. Wah, kalau Protestan kan kalau mereka mengaku Allah itu Bapa itu adalah Yesus kan bukan gitu, udah berbeda gitu, bukan Protestan gitu. Saya kasih contoh, orang-orang Adventis itu Tritunggal loh. Tritunggal tapi kan berbeda, bukan mereka ibadahnya di hari Sabtu. Tapi mereka Tritunggal nih, bagaimana nih Pak? Iya, Abang juga Tritunggal kan? Iya, kami Tritunggal. Iya, tapi kan Abang bukan Protestan kan? Iya, bukan. Iya, ya kayak gitu Bang, Mas. Lalu Protestan yang betul ini yang mana nih? Kalau misalnya kita ada yang dari Luther gitu kan, kalau sejarahnya kan dari Luther yang saya tahu. Saya bukan orang agamawan gitu ya Bang. Saya
orang awam lah gitu. Jadi tapi ya belajarnya makanya masih sedikit-sedikit gitu. Tapi yang saya tahu kalau Protestan ya asalnya kita itu yang dari Luther itu kan, yang dia protes gitu kan. Dari Katolik dulu karena ada apa surat dosa ya dulu ya, surat pengampunan dosa waktu di Katolik dia memprotes itu. Lalu ada penyalahgunaan wewenang oleh para petinggi gereja. Nah, disitulah lahir. Iya ya. Artinya gini Pak. Ini kita mau tahu nih Pak, Protestan itu yang mana nih? Yang itu ya. Jadi kalau misalnya gampangnya gitu, yang mungkin yang tergabung dalam Dewan Gereja Indonesia gitu. Di luar itu bukan? Kalau menurut saya sih bukan ya, karena ada lagi yang misalnya yang tadi abang bilang Oneness, sekarang ada yang saya dengar ada JO atau Jesus Only, terus ada apa lagi lah, macam-macam lah gitu sekarang. Udah berbeda gitu ini ya, pemahamannya udah berbeda gitu. Nah, ini menjadi persoalan yang dan membingungkan bagi kami ketika kami mengidentifikasi kalian itu harus dari mana nih yang betul. Ya itu yang tadi saya bilang, mungkin gampangnya itu Bang Abang kalau melihat gereja Protestan, lihat yang di bawah DGI itu Dewan Gereja Indonesia, gereja apa saja gitu, karena itu pasti ajarannya sama gitu, yang pemahamannya sama gitu, tapi ya di luar itu mungkin ya bukan gitu. Oke, nah sekarang kenapa saya bilang baku naik? Karena kami bingung dengan aliran-aliran yang ada di Protestantisme. Kalau menurut saya segini Bang ya, kan ini udah mendekati, ya kita percaya ini mendekati akhir zaman gitu kan ya. Belum Pak, Bapak tahu dari mana sudah dekat nih? Mendekati itu kan bukan 1 hari 2 hari Bang, bisa 1000 tahun, bisa berapa tahun. Tapi kan di firman Tuhan kan udah ada tertulis, di waktu zaman Yesus juga udah dikatakan gitu, udah disampaikan. Tapi kan sampai sekarang belum kan. Nah, waktu Tuhan kan nggak ada yang tahu gitu. Ya kalau nggak ada yang tahu itu saya sepakat. Tapi kalau sudah dekat itu kan menunjukkan keterangan bahwa keterangan waktu kan. Iya, tapi waktu itu beberapa tahun. Kan saya tidak menyatakan berapa tahun, karena waktu Tuhan itu nggak ada yang tahu. 1 hari bagi Tuhan mungkin 1000 tahun bagi kita. Ya betul, tapi kalau betul, Bapak bilang sudah dekat, itu kan informasi bahwa sudah dekat itu informasi kan waktu kutip, kan. Bang. Sudah dekat itu kan tanda kutip, itu kan perumpamaan agar kita tetap waspada, Bang. Bahwa hari itu bisa datang besok, bisa datang lusa. Waspada itu dalam artian kita harus tetap mempersiapkan diri kita, Bang. Ketika hari itu datang, supaya kita hidup benar. Ketika Tuhan datang, kita bisa dijemput, kita bisa orang yang dipilih, kan itu maksudnya. Baik. Oke, saya masuk saja di Protestantisme. Kalau Calvinis masuk ke Protestantisme atau tidak? Saya kurang paham kalau Calvinis, jadi mungkin orang Calvinis saja yang bisa menjawab, karena kebetulan saya bukan orang Calvinis dan saya bukan orang peneliti agama yang mendalami agama gitu loh. Jadi maksud saya gini Bang, mungkin saya paham ya. Jadi dari sudut pandang orang Katolik, semuanya di luar Katolik itu dianggap Protestan, gitulah dianggap, padahal tidak. Nah sehingga yang sekarang ini orang Katolik memandang ini berbeda-beda nih, kok ini macam nih. Nah itu, kalau menurut saya gini ya, kalau persoalan-persoalan ini ya baiknya dibicarakan di tingkat pemuka agama kita gitu. Jadi agar umat itu tidak saling membenci. Justru kita kan harusnya menunjukkan kasih Kristus gitu. Bahkan mohon maaf Pak, ini ranah media sosial, jadi tidak ada batasan. Loh ya, ini kan omongan saya gitu kan. Jadi kalau hal-hal yang begini, kalau misalnya ada yang perbedaan atau apa, itu di tingkat pemuka agama kita, lalu diturunkan ke bawah, sehingga kita ini anak-anak Tuhan itu tidak saling membenci, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelekkan. Walaupun kami tidak menjelekkan di sini, Pak. Justru di sini formal saya nih lagi memberikan edukasi buat umat-umat Katolik tuh bahwa tapi kan kita berbeda. Tahu di bawah itu udah ada narasi-narasi bidat lah apa segala macam saling menghina. Gitu. Baik, Om Galang izin dulu. Om. Silakan. Kalau begini Bapak, ini terkait saya menyambung kalimat terakhir. Kalau misalkan Bapak menilai bahwa kata bidat itu adalah penghinaan, lalu saya membela diri bahwa bidat itu bukan penghinaan, gimana? Ya nggak apa-apa, silakan. Nah kan, tetapi harus ada yang perlu diperbaiki kan?
Perbaikinya gimana? Dalam artian gini kan, maksud saya paham maksud abang itu. Diperbaiki dalam artian abang mau membawa ini berdasarkan iman Katolik gitu kan maksudnya kan? Karena yang di luar itu udah berbeda dengan iman Katolik gitu kan ya? Gitu maksudnya? Ya. Gimana? Diperbaiki gimana maksudnya? Ya, karena ini terkait dengan pembidatan aja. Pembidatan itu kan sendiri adalah hasil dari keputusan magisterium ya di dalam konsili resmi. Dan itu sifatnya konstitusional. Sehingga itu bukan merupakan penghinaan. Nah, oke. Jadi kalau misal yang Katolik, saya boleh bertanya lah. Ini pertanyaan nih. Artinya untuk posisi sekarang dari Katolik sendiri, itu kan Katolik kan berarti kan dari Roma ya bang ya, ininya ya sumbernya kan. Itu Protestan itu dianggap bidat gitu oleh Katolik gitu ya. Otomatis. Itu sudah ada apa namanya ketetapannya gitu. Sudah ada. Oke, nah sekarang saya mau tanya bidatnya kenapa dikatakan bidat? Karena bertentangan dengan ajaran para rasul. Nah, apa yang bertentangan itu bang? Boleh? Banyak Pak. Salah satunya ya, ini salah satunya aja. Menetapkan bahwa kitab suci satu-satunya sumber kebenaran dan otoritas tertinggi. Nah, kalau harusnya menurut Katolik gimana? Ya harusnya ada 3 pilar kebenaran. Ada magisterium atau pengajaran, ada tradisi suci, dan ada kitab suci. Pengajaran itu sumbernya dari mana? Pengajaran itu sumbernya dari tradisi suci. Mana Pak? Sumbernya dari para rasul. Semuanya menurut saya sumbernya dari kitab suci Pak. Semua sumber dari kitab suci. Pengajaran itu semua dari kitab suci Pak. Nah ini karena kitab suci adalah firman. Udah mulai terang nih Pak. Baik ya. Enggak, sekarang Bapak mengajar itu mengajar apa saya tanya? Apa yang Bapak ajar? Pasti kita ngajarnya firman Tuhan bukan? Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kitab suci itu bukan satu-satunya patokan kebenaran. Sejak pada mulanya nggak demikian Pak. Gimana itu Pak? Boleh jelasin Pak? Abad ke-16 baru kemudian kitab suci dijadikan sebagai satu-satunya patokan kebenaran. Oke, abad sebelumnya ada kitab suci, terus apa tadi? Ada tradisi, ada pengajaran lisan juga. Ada pengajaran lisan juga. Artinya pengajaran lisan ini yang di luar kitab suci gitu Pak? Tentu saja. Dia menerjemahkan atau menyampaikan ya hal-hal yang terkandung secara implisit di dalam kitab suci maupun tindakan-tindakan lain yang secara teknikal tidak tertulis secara hurufiah. Tadi Bapak bilang dia menyampaikan secara ini yang apa yang ada di dalam kitab suci. Tadi Bapak mengatakan itu. Iya kan, merangkum kitab suci sendiri kan? Merangkum sekaligus Pak. Itu tindakan tambahan. Sifatnya adalah tindakan Pak. Magisterium itu atau pengajaran itu adalah tindakan partisipatif, tapi bukan tindakan kompetitif. Dia tidak bersaing dengan kitab suci untuk saling mendahului, tetapi saling melengkapi. Contohnya, contoh konkretnya apa? Contoh, saya berikan contoh konkret ya. Kalau Bapak tahu sejarah Injil pertama kali ditulis tahun berapa? Injil itu berarti Injil Markus tahun 57 Masehi, Pak. Ya, abad 1 kan? Tahun 57 Masehi. Ya, oke, abad 1. 17 tahun setelah Yesus terangkat ke surga. Oke, lalu? Nah, pertanyaan saya gini. Apa yang para rasul sampaikan untuk mengajar tentang Ekaristi? Apa yang para rasul sampaikan tentang kebangkitan Kristus? Tentang menggandakan 5 roti dan 2 ikan yang tersisa 2 bakul. Misalkan ada seorang umat Yahudi kemudian bermental protestantisme, mengacungkan jari dan menanyakan, di mana dalilnya? Ada tertulis di mana itu? Dengan apa Petrus menjawab? Sebelum Injil ditulis, saya percaya para rasul itu memegang kitab suci juga, yaitu kitab para nabi. Benar Enggak Pak, saya nggak bicara tentang konteks para nabi. Tadi saya udah perjelas kasusnya kan, tentang Ekaristi, kebangkitan, mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Nah, pengajaran-pengajaran seputar itu, apakah itu baru disampaikan pada saat Injil mulai ditulis? Jadi gini, kenapa, sekarang pertanyaan saya, kenapa Injil ditulis? Kita bisa lihat Injil Lukas. Kenapa Rasul Lukas mengatakan kita harus menulis? Mohon maaf, Lukas bukan rasul. Oh ya, maaf. Lukas ketika dia ingin menulis itu, kenapa?
karena sudah ada ajaran-ajaran sesat kan, ajaran-ajaran yang tidak benar seperti yang diajarkan oleh para rasul. Gitu kan, makanya ditulis ya idenya, yuk kita tulis supaya apa yang diajarkan Tuhan Yesus itulah orang bisa membaca, orang bisa mempelajarinya. Oke, yang menentukan itu sesat tidak sesat siapa Pak? Saat itu ya para rasul. Ada tertulis di mana? Aturan untuk menentukan sesat dan tidak sesat? Nggak ada kan? Tidak sesat, bukan tidak sesat, tapi yang tidak benar dan tidak benar. Karena waktu itu Panduannya Pak, para panduan rasul Pak, enggak. panduan untuk menentukan ini sesat dan itu tidak sesat yang Para rasul itu bersepakat. Mereka berkumpul, bersepakat, berdiskusi. Benar kan? itulah magisterium Bapakku. Itulah yang dimaksud dengan magisterium. Ketika para rasul berkumpul dan bersepakat, saya sampaikan magisterium. Magisterium itu adalah suksesor dari para rasul yang di dalam persekutuan penuh bersama dengan Uskup Roma sebagai penerus Santo Petrus. Uskup Roma tanpa suksesor yang lain, tanpa uskup-uskup yang lain, itu bukan magisterium. Magisterium Dan uskup- terdiri apa saja, Pak? Apa saja magisterium? Nah ini sedang saya jelaskan. Magisterium adalah suksesor dari para rasul dalam persekutuan penuh bersama dengan Uskup Roma. Dalam hal ini penerus tahta Santo Petrus. Tahun abad keberapa, Pak? Sejak awal itu Pak. Loh, uskup Roma kan belum ada zaman para rasul, Pak. Secara organisatoris ketika kepatriakan itu didirikan, suksesor yang lain bukan magisterium, dan para uskup bertindak sendiri tanpa Uskup Roma itu bukan magisterium. Mohon maaf, Pak. Tadi Bapak bilang para uskup Roma, berarti uskup Roma itu Para bukan uskup hanya Pak. satu. Uskup Roma itu bukan hanya satu, Pak. Tadi Bapak bilang para uskup. Saya bilang para uskup dalam persekutuan penuh dengan Uskup Roma. Oh. Ada lagi para uskup, ada uskup Roma. Uskup Roma itu Rasul Petrus. Ya, Lalu tentu ada saja. para uskup. Para uskup ini siapa, Pak? Para uskup ini kan adalah murid dari para rasul kan? Oke, jadi itu penyebutannya para uskup lah gitu dari iman Katolik seperti itu. Nah, yang Kalau- dituliskan apa? Kalau menggunakan ritus timur menyebutnya patriark, artinya sama aja. Tugas dan kewenangannya sama aja. Antara patriark dan uskup itu nggak ada beda. Cuma penyebutan bahasa aja karena kearifan lokal. Baik. Uskup menggunakan istilah dari gereja Latin, sedangkan patriark menggunakan istilah dari ritus Bizantium dan Ambrosian. Oke. Dari ritus timur sama aja. Boleh saya bertanya lagi, Pak? Silakan Pak. Ketika ada magisterium ini, yaitu magisterium ini kan Bapak bilang tadi hal-hal yang diputuskan lah gitu kan ya oleh uskup dan para uskup dan uskup Roma. Ketika mereka memutuskan itu, ya kan kitab suci belum ada gitu kan, belum ditulis maksud Bapak gitu kan? Separuh sudah ya, separuh belum. Terutama Injil, kan saya bilang tadi. Injil pertama ditulis tahun 57, Injil Markus. Artinya, ketika mereka memutuskan itu, kita percaya bahwa keputusan itu pasti diilhami oleh Roh Kudus. Setuju nggak, Pak? Nah, itu dia. Benar ya, Pak ya? Setuju ya? Ya. Saya percaya juga ilham Roh Kudus itu tidak jauh dari firman Tuhan. Benar nggak, Pak? Nah, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang para rasul dengar langsung daripada Tuhan Yesus saat itu. Karena mereka masih fresh lah gitu. Tuhan Yesus masih naik ke surga kan, para rasul udah menyebarkan Injil. Jadi saya yakin keputusan-keputusan magisterium ini ya itu tidak jauh dipengaruhi oleh firman-firman Tuhan kita Yesus. Nah, firman Tuhan kita Yesus itulah setelah abad 1 ini itulah yang ditulis oleh para rasul Matius, Markus dan juga Lukas. Jadi maksudnya itu para magisterium ini yang dituliskan ini oleh uskup dan uskup tidak akan bertentangan dengan Injil. Setuju nggak, Pak? Pasti tidak ada bertentangan, benar nggak, Pak? Benar aja, tapi saya mau perjelas dulu. Ini pendapat Nah, Bapak itu maksud pribadi. saya, itulah artinya. Apa mewakili organisasi nih Pak? Kenapa, Pak? Ini pandangan Bapak secara pribadi atau Oh, mewakili tidak, organisasi? tidak, maaf. Jadi saya disclaimer dulu ya, bahwa memang saya Protestan, tapi apa yang saya sampaikan di sini bukan pendapat organisasi atau pendapat gereja saya. Ini pendapat pribadi saya, gitu. Karena saya mau belajar, saya juga mau belajar. Oh, gitu. Karena apa yang barusan Bapak sampaikan itu bertentangan dengan pendiri gerakan reformasi dalam hal ini Luther, Calvin, dan John Hus.
Yang mana Pak? Jadi yang Mereka sangat-sangat menentang magisterium, Bapak. Tidak ada ilham Roh Kudus di situ. Nah, saya belum maaf, saya belum baca. Jadi saya kan nggak tahu, makanya tadi saya tanya keputusan magisterium itu apa saja. Jadi saya ingin tahu. Kenapa saya ingin tahu? Saya ingin tahu apakah keputusan-keputusan yang diputuskan di magisterium itu ada nggak yang bertentangan dengan firman Tuhan? Karena kan tadi saya berpendapat gitu, saya yakin bahwa apa yang diputuskan dalam magisterium itu pasti diambil dari ilham dari Roh Kudus dan firman Tuhan yang selama ini yang didengarkan oleh para rasul. Nih, Itu saya salah percaya satu gitu. ya. Saya sampaikan salah satu ya Pak. Ketika Bapak mengatakan tentang Bapak adalah penganut Tritunggal ya. Tritunggal itu adalah tulisan dari seorang Bapak gereja bernama Tertullianus di abad kedua, tetapi tidak secara letterlek ada dalam kitab suci. Kemudian keputusan dari magisterium berdasarkan pertemuan resmilah yang memutuskan untuk menerima, merefleksikan dan mewariskan turun-temurun bagian dari dogma tentang Tritunggal itu. Itu hasil keputusan magisterium. Ya, artinya itu tidak bertentangan dengan kitab suci atau Injil. Karena Yesus memerintahkan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Yesus maksudnya kan, dan Roh Kudus. Artinya, walaupun itu konsep dari Tertullianus memang, tapi diilhami oleh firman Tuhan itu, gitu. Jadi itu memang tidak bertentangan. Jadi kalau misalnya zaman Luther, mungkin ada sesuatu atau keputusan magisterium yang mungkin yang menurut dia gitu ya, saya nggak tahu ya, saya belum baca juga magisterium Nah, ini yang nggak bertentangan fair ini, gitu. Pak. Tapi kalau menurut yang Tritunggal, Jadi nggak fair diskusi kita, Bapak. Kalau kita pakai mungkin nggak mungkin, nanti banyak loh spekulasi. Saya juga bisa bilang, mungkin aja dia salah, mungkin aja dia haus kekuasaan, dia ingin menyaingi. oke, saya boleh bertanya lagi, Pak. Saya nggak mau bermain di level mungkin, Pak. Ya, oke. Magisterium ini, Pak, yang Bapak sampaikan itu, kalau tadi kan kita cerita Rasul Petrus itu menjadi uskup Roma dan ada para uskup lain juga, itu di abad pertama, jadi masih dekat dengan Tuhan Yesus, zamannya Tuhan Yesus lah istilahnya gitu ya. Tapi kan magisterium ini apakah sampai saat ini juga masih berkembang nih? Jadi ada keputusan-keputusan magisterium, atau nggak usah sampai saat ini lah, sampai zaman Luther lah gitu ya. Keputusan-keputusan magisterium, ya zaman Luther itu kan berarti tahun 1600 ya Pak ya? 1517, abad Ya, 16. 16 ya Pak ya. Nah, sampai zaman Luther itu ada keputusan-keputusan magisterium yang mungkin saat itu ditentang oleh Luther begitu. Itu maksud saya. Jadi banyak putusan. Apa misalnya banyak, yang ditentangnya apa? saya nggak tahu, saya belum baca, makanya yang magisterium saya belum belajarin gitu Pak. Jadi apakah itu dia yang Bapak bilang Luther menolak itu kan gitu kan? Tapi kan saya percaya tidak semua keputusan magisterium ditolak. Karena seperti Tritunggal itu kan diterima, justru sampai saat ini kita pegang itu. Jadi tapi ada mungkin yang ditolak. Sehingga Izin Paman Heri, gini, kita nih dari tadi, makanya tadi Om Alex bilang kalau masih pakai kata mungkin, ini diskusi yang tidak fair sebetulnya. Iya, intinya gini, fair atau tidak fair, saya nggak tahu juga fair atau tidak fair. Karena kan saya masuk room ini melihat judulnya gitu kan, itikat saya itu adalah sebenarnya kalau menurut pribadi saya tidak seharusnya kita itu mempertentangkan gitu ya, karena kita sama-sama percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yang harus kita tentang itulah adalah pihak-pihak yang tidak percaya Yesus itu Tuhan gitu kan ya. Izin Pak, silakan Om Alex. Berdasarkan mungkin kita pasti ada doktrin-doktrin atau apa itu yang berbeda gitu kan, itu udah pasti, karena kalau misalnya sama nggak mungkin ada Protestan kan gitu kan ya. Oh, Gitu. kalau begitu dasar pemikiran Bapak maka lemah sekali. Katolik harus salah, makanya Martin Luther mengkritik dan memberontak. Yesus harus salah, makanya Yudas memberontak dan mengkhianati dia. Itu dasar yang sangat lemah, Pak. Nah, saya kan nggak Nasib ngomong- saya ditentukan dari cara orang berpikir kemudian tidak taat pada saya. Mohon maaf. Silakan periksa yang bersangkutan. Saya baik-baik saja, persoalanmu mau taat atau tidak taat, kamu yang harus diperiksa. Siapa mendalilkan, dia yang membuktikan. nggak ada, saya nggak ada ngomong gitu kok. Itu kan omongan Bapak tadi barusan. Nanti kita putar Pada lagi saya, bersama. iya, saya nggak ada ngomong gitu, saya yakin. Saya tidak pernah ada menyalahkan Katolik atau ajaran Katolik, nggak pernah saya. Saya Bunda Maria saya hormatin, saya percaya Bunda Maria itu suci. Karena saya percaya Yesus yang suci harus ada dalam kandungan manusia yang suci. Kalau nggak mungkin orang yang suci
Nah, Ada sekarang dalam yang tidak suci. saya tanya sederhana aja. Bapak percaya bahwa paus yang sekarang adalah penerus dari Santo Petrus enggak? Penerus dalam artian apa? Nah kan, udah mulai menggali lagi. Oke, artian apa yang Bapak mau? Iya, artian enggak. Menurut Bapak artian apa? Penerus itu kan menurut Katolik. Penerus itu gimana? Kan antara Penerus. Rasul Petrus ke Paus sekarang itu sudah jauh, Pak. Oke, terus apa masalahnya? Nah, jadi penerus itu maksudnya gimana? Apakah Paus yang sekarang itu sama seperti Rasul Petrus maksudnya atau gimana? Penerusnya gimana? Penerus pengajarannya, penerus delegasi warisan pengajarannya, menjaga kualitas kebenaran yang objektif, kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Ya, saya percaya gini, Pak. Rasul Petrus salah satu rasul, murid Tuhan Yesus. Di antara 12 itulah. Ya. Dan rasul-rasul ini menyebarkan firman Tuhan itu ke berbagai daerah. Walaupun Protestan itu muncul dari Katolik, gitu ya. Tapi firman Tuhan Yesus itu udah tersebar bukan hanya melalui Rasul Petrus saja. Terus Gitu. Jadi penekanannya adalah kalau misalnya dibilang otoritas satu-satunya itu adalah paus, ya itu tidak apa-apa. Itu bagi mereka yang percaya bahwa ini penerus dari Rasul Petrus. Tapi banyak rasul-rasul kita yang lain yang menyebarkan Injil juga gitu. apakah Bapak berpikir dalam pengajaran mereka terpisah dari kesatuan dengan Petrus di Roma ketika mereka mengajar dan mendirikan kepatriakan? Enggak pernah itu Pak sejarahnya. Enggak. Kalau misalnya kan tadi Bapak bilang paus sekarang itu mempertahankan, menjaga gitu kan, benar nggak Pak? Pengajaran. Ya. Ya, saya percaya. Ya. Pasti itu yang dilakukan paus untuk menjaga pengajaran Enggak. tidak salah. Begini aja Ya. Pak. Ajaran yang diteruskan ini Bapak terima dari rasul yang mana itu aja. Kalau boleh saya tahu kan rasul-rasul pergi ke seluruh dunia untuk mewarta nih. Ajaran yang kemudian Bapak mengimani tentang Yesus dan lain-lain Bapak terima dari rasul yang mana? Kalau Bapak mengatakan gitu maksud Bapak, kan saya ini kan Protestan itu lahir dari Luther kan Pak, benar nggak? Kemudian Ya, berarti Luther itu kan dari Katolik, benar nggak Pak kalau sejarahnya? dan dibidatkan oleh gereja Katolik. Ya, itu terserah gitu dibidatkan. Bukan terserah Pak. Itu fakta sejarah Pak. Iya betul, ya terserah gitu, terserah. Itu kan Nggak bisa dibidatkan terserah Katolik. Pak. Kok Bapak berkata terserah kepada fakta sejarah gimana sih? Nah iya, yang membidatkan kan Katolik, yang tidak membidatkan kan ada. Kan gitu. Siapa yang tidak membedakan? Ortodoks membedakan. Membidatkan, Pak. Ortodoks Yang tidak membidatkan. membidatkan ya kita Protestan. Kita menganggap Protestan Mas, itu kan kuasa ada. untuk tidak Lucu membidatkan. sekali itu Pak. Gitu. Ya membidatkan silakan membidatkan gitu. Loh. Begini. Bentar dulu. Biar narasinya nggak putus. Bapak mengatakan bahwa kalian yang mau percaya kepada Petrus atau percaya kepada delegasinya yang diteruskan sampai sekarang itu silahkan. Tetapi kan rasul-rasul yang lain juga pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil. Oke, maka saya bertanya. Makanya banyak ajaran bentuk gereja kamu di dunia terima ini. dari rasul yang mana? Makanya banyak bentuk gereja di dunia ini. Iya, saya tanya. Benar nggak, Pak? Ajaran itu diterima dari karena rasul saya yang mana? Protestan, Bapak tanya saya Protestan, pasti ada asalnya dari Luther yang protes, gitu kan lah istilahnya kan. Nah, Saya baca makanya. lagi sejarahnya, apa sih yang diprotes oleh Martin Luther saat itu? Ya, saya kan membaca ini, itu kan udah tahun 1500, itu kan? Oke. Dia memprotes surat pengampunan dosa, ya kan? Sorry, Lalu Pak. ada praktik Martin Luther tidak memprotes surat pengampunan dosa, Pak. Malah dia Bentar. orang yang ini memprotes surat pengampunan dosa. Nanti kita Sabar, itu nanti dulu. Jangan ke situ. Bentar yang dulu. kita terima, itu yang saya tahu kalau Saya nggak mau ke sana dulu. kalau Itu gampang saya sekali untuk perbaiki, dipatahkan. ya gitu kan ya. Nah itu yang dia tidak setuju gitu kan ya, sehingga dia melihat banyaknya praktik korupsi gitu kan di Mana bukti? para petinggi gereja. Ya ini kan sejarah yang saya baca. Kalau sejarah yang saya baca yang salah, ya sampaikan aja yang menurut Katolik itu seperti apa. Nah, Maksudnya sejarah yang makanya lahirlah Protestan kan gitu. Nah, artinya Izin ya Paman Alex dan Paman Heri. Izin. Ini sudah melebar jauh. Tadi pertanyaan Paman Alex itu sederhana saja tuh. Pak Heri ini mendapatkan pengajaran dari Rasul siapa? Itu pertanyaan simpelnya itu. iya kan saya tidak jauh dong Pak. Kan saya jelasin bahwa kita ini kan berarti ngikut Luther kan. Luthernya dari mana? Ini itu penjelasan saya. Oke, Luther berarti lahir dari protes. Luther Oke. dari protes. Tidak ada. Gitu.
Oke, oke. Tidak ada, rasulnya tidak ada. Itu aja. Nah, antara Rasul Petrus ke zaman Luther itu kan sudah lama, Pak. Dari abad 1 sampai tahun 1500, 15 abad, Pak. Ya. 15 abad itu Bapak yakin tidak terjadi apa-apa? Kan begitu pertanyaannya. Saya yakin, Bapak. Kalau terjadi apa-apa itulah yang diperbaiki, kan gitu, Pak. Kami yakin Pak Heri. Saya akan buktikan. Saya Nah, kalau yakin. yakin ini kenapa? Karena kami menjaga Martin Luther kualitas bisa pengajaran protes, yang gitu? orisinil. Pak, mohon maaf ya, biar Bapak tahu ya, bukan Luther seorang yang dibidatkan, Pak. Lusinan, Pak. Ratusan jumlahnya yang dibidatkan. Itu membuktikan apa? Membuktikan gereja tidak tebang pilih menjaga kualitas pengajaran yang orisinil. Tidak peduli siapa dirinya. Jangankan Luther, setelah Raja Henry Inggris sekalipun. Gereja Katolik nggak takut tuh kehilangan seluruh Inggris Raya dan seluruh wilayah jajahan yang begitu besar dengan segala kekayaannya. Mau pergi, pergi aja. Dan dia dirikan Anglikanisme. Nggak ada urusan. Kalau salah, ya salah aja. Iya, itu setuju, itu justru bagus begitu kan. Cuman kan yang diprotes Luther itu, kalau makanya saya bilang koreksi kalau saya salah sejarahnya. Kan terjadi praktik-praktik penyimpangan waktu itu di gereja Katolik. Apakah itu Terus bisa dia mengajukan dibuktikan? 95 tesisnya itu gitu kan ya. Oke. Tentang penjualan surat pengampunan dosa yang gitu-gitu kan. Itu Ya. yang saya tahu lah gitu, garis besarnya lah gitu kan. Ya. Nah, lalu Baik. yang seperti saya bilang tadi, dia melihat mungkin banyak praktik korupsi di gereja saat itu kan gitu. Ya, Izinkan kami paham menanggapi. aja yang namanya pemimpin-pemimpin gitu kan bisa aja terjadi. Ya. Gitu. Pak, izinkan saya menanggapi dulu. Kalau latar belakang atau dasar diskursus Bapak untuk menerima itu berdasarkan kemungkinan, berdasarkan bisa jadi, maka Bukan saya kemungkinan, katakan, ini kan sejarah juga, Pak, yang saya baca sejarah juga, Sejarah mana? dari Protestan. apakah sejarah itu bisa dibuktikan? Nah, ini sejarah Protestan, Pak. Apakah bisa dibuktikan? Nah, sekarang Bapak kalau itu nggak benar, sangkal saja bahwa surat No. itu Anda tidak yang benar. bawa dalil. Anda yang harus membuktikan. Lah, itu sejarahnya begitu, sejarah Iya, sekarang Protestan. tampilkan sejarahnya. Mari kita bedah. Bapak misalkan menuduh saya maling, Bapak buktikan. Masa saya yang disuruh membuktikan saya maling, orang saya nggak maling gimana sih? Bapak yang menuduh saya, Bapak buktikan dong. Ajukan Sekarang bukti. yang saya mau buktikan apa? Saya harus bawa di sini bahwa tahun 1200 itu ada surat pengampunan dosa gitu maksudnya. Nah, misalkan salah satunya barang Itu. bukti. Ini fakta mana saya persidangan. dapatkan? Hmm? Terus saya dapat dari mana itu tahun 1500? Itu urusan Bapak. Karena Ya, Bapak saya yang nggak tahu lagi mana. Bapak yang menuduh, Bapak yang harus Bapak ingat. Ketika contoh, saya mau melaporkan sebuah kasus di polisi. Minimal apa? 2 alat bukti dan saksi. Saya balikin lagi, Pak. Yang menuduh bidat itu siapa? Katolik kan? Bagaimana, Bapak buktikan Pak? bahwa itu Iya, bidat. kami bisa buktikan. Kami bisa buktikan. Ayo silakan kalau gitu. Tapi sabar, Pak. Saya nanggapin, Sabar, Pak. Saya nanggapin bidat tadi, Pak. Iya, oke. Tapi terkait surat Bapak yang pengampunan mendalilkan dosa. bidat, Pak. Bapak buktikan bahwa materi. Oke, kami Tertib, buktikan. tertib dulu. Biar Gimana enak. sih, Bapak nuntut bukti sama saya, Bapak yang mendalilkan sebenarnya gimana sih? Entah, bukan. Yang sedang proses pembuktian bidat itu begini. Persidangan itu terjadi loh, Pak. Kalau Bapak buka sejarah itu sidangnya ada di kota Worms. Persidangan Leipzig itu terjadi dan itu di pengadilan yang netral ya, bukan pengadilan milik gereja Katolik ya. Saya katakan sejak awal. Ini saya disclaimer. Maximilian itu juga salah satu anti Katolik, Kaisar Jerman itu, dan dia mengakomodir Luther untuk hadir dalam persidangan itu, persidangan di Leipzig. Bapak tahu persidangan itu apakah dia bisa membuktikan tuduhan bahwa ada indulgensi, siapa yang tertangkap tangan, bagaimana bentuk suratnya, berapa besar kerugiannya? 0 besar. Kalau sampai hari ini ada orang-orang Protestantisme yang bisa buktikan isi dari tuduhan dalam 95 bukti itu atau yang dituduhkan dalam dalil itu, hari ini pun gereja Katolik runtuh, Pak. Detik ini pun kalau ada yang bisa menunjukkan buktinya. Nah, di dalam sejarah ini kan perlu kita pilah-pilah dulu mengenai hal teknis bahwa benar dia pernah menempelkan dalil itu dan substansi dari isi 95 dalil itu harus dibuktikan sebagai kebenaran hakiki. Kalau Bapak mengatakan bahwa benar tahun 1517 pernah ada seseorang memberontak dan menempelkan, saya menyetujui, benar. Peristiwa itu pernah terjadi. Tapi apakah substansi tuduhan itu pernah dibuktikan? Sejarah membuktikan bahwa tidak pernah. Padahal persidangannya resmi digelar. Ya, Bapak panggil yang sampai profesor teolog sekalipun. Panggil mereka, Pak. Siapa yang bisa membuktikan? Bahkan dia yang bersangkutan, yang menunjuk langsung
kepada gereja Katolik Jerman, dia saja tidak bisa membuktikan, apalagi orang yang hidup beratus-ratus tahun kemudian. Dia pelakunya langsung loh, yang menempelkan 95 dalil itu ketika diminta pertanggungjawaban di dalam persidangan resmi, dan itu sudah diketok palu, nggak bisa Pak, dibuktikan. Saya tanya Pak, ini boleh dijawab boleh tidak sih? Pertanyaannya mungkin receh lah. Pak, Bapak pernah nonton film Hollywood nggak Pak? Hollywood Pernah. apa? Robin Hood, Robin Hood. Ya, pernah. Gereja Katolik pernah protes nggak film Robin Hood itu Pak? Apa urgensinya membahas Robin Hood dengan kasus Ini Israel? korelasinya di mana, Pak? Ya, kalau katanya Bapak bilang kan tadi pernah, Bapak kalau nonton film Robin Hood dan detail melihat, bukan hanya sebagai hiburan, di film Robin Hood itu, Pak, di situ kan ada uskup juga, itu uskup atau apa itu? Oh, lemah Pemuka agama sekali. Katolik Lemah sekali Anda punya yang pembuktian. bersekongkol. Lemah Di sekali, Madrid. Bapak. Lemah sekali, brother. Bapak menggunakan film sebagai dasar untuk kita Nah, berdiskusi. iya, sekarang pertanyaan saya, Bapak nggak bisa Apa pakai gereja- film, Pak. apa gereja Katolik pernah memprotes itu film? Mohon maaf, Pak. Mohon Itu maaf, Pak. saya mohon maaf duluan ya, Pak. Sangat-sangat berbahaya, Pak. Bapak nanti menonton film Terminator, Bapak punya pemikiran yang berbeda lagi berkaitan dengan teologi. Bahwa ternyata Tuhan tidak menciptakan kita sendiri. Ada makhluk lain, yaitu robot dari luar angkasa. Bahaya itu, Pak. Film itu kan adalah media informatif, media untuk mempropagandakan sesuatu berdasarkan narasi orang tertentu. Kalau yang menyutradari film itu adalah anti-Katolik, otomatis isinya framing semua. Adalah merupakan hal gila jika orang Katolik yang memproduksi film Robin Hood kemudian menjatuhkan uskupnya sendiri. Kan gitu. Iya, tapi kenapa nggak pernah diprotes, Pak? Gimana? Aduh, Tuhan. Pak, lemah Itu kan sekali argumentasi ranahnya Bapak. sekularisme, Pak. Itu ranahnya sekularisme dong, Pak. Jadi kebalik lagi, Pak, udah nggak usah kita itulah bahas itu. Kalau Kecuali yang saya film baca, Robin Hood, Pak. Kecuali film Robin Hood disiarkan di dalam gereja atau diajarkan melalui atas mimbar Katolik, otomatis Vatikan akan menanggapi. Tapi karena sifatnya Oke. sekularisme, itu kembali ke tanggung jawab moral masing-masing orang secara akademik untuk melihatkan bahwa film itu media informatif, tujuannya hiburan. kita kembali lagi ke Landasannya itu, bukan Pak, ya. landasan Kembali- dogmatik itu. Oke, nggak apa-apa. Lemah Kita sekali kembali- dalil yang Bapak ajukan. Mohon maaf ya. Ini kita bicara barang bukti, bukan tentang film. Oke, kita kembali lagi ke yang Martin Luther ya, Pak ya. Jadi kan di dalam Martin Luther itu yang tuntutan dia itu kan ada 95. Mungkin ya, saya yakin ya gitu ya. Dari 95 ini mungkin ada yang tidak terbukti, ada yang terbukti. Ayo, yang Mas, ini mana? kalau pakai saya yakin lagi nih, Pak. Ini lemah sekali Gak lagi. apa-apa, Galang. Seru ini. Iya, Lanjut. Pak, balik. Iya, yo. Kalau Ayo, yang kalau terbukti. kalau membaca sejarahnya, ini sejarah yang saya baca ya, sejarah yang saya baca. Yang terbukti itu justru itu yang salah satunya adalah kritik terhadap praktik penjualan indulgensi itu. Nah, Itu yang terbukti. barang buktinya mana, Pak? Apakah itu Saya pernah nggak tahu, diajarkan Bang Uti, di ya. lembaga pendidikan Tapi- resmi? Saya kan baca sejarahnya, Pak. Gitu. Saya katakan sekali lagi ya, Pak. Sejarah itu secara akademik dibedah menjadi dua, yaitu secara teknikal atau secara pragmatis dan secara substantif. Kalau saya mengatakan bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus pernah berjalan di atas air, ya benar, demikian. Itu kan secara pragmatis. Tetapi apakah saya melihat sendiri? Enggak. Kenapa? Karena saya baru hadir sekarang. Bapak meyakini bahwa tahun 1517 seseorang pernah menempelkan, benar. Tetapi isi dari apa yang dia tempelkan itu, apakah bisa dia dibuktikan? Sejarah mengatakan enggak. Kenapa? Karena ada persidangan resmi ketika dia diminta secara baik-baik dalam persidangan itu. Tunjukkan. Dia kan menyampaikan 95 tesisnya itu. Nah, kalau sejarah yang saya baca, ini sejarah yang saya baca, salah satu yang benar itu, yang terbukti benar itu indulgensi. Memang ada banyak yang tidak gitu, dia bisa dibuktikan. Pak, Ya, bukti indulgensinya Mas. buktinya. Gini aja, saya permudah aja. Siapa pelakunya? Kalau boleh tahu. Wah, nggak di dalam sejarah itu nggak disampaikan sih, Pak. Nggak Sejarah ada. apa itu namanya? Itu sejarah apa hoax itu? Sejarah kok nggak ada pelakunya? Maksudnya gini kan? Harus ada Semalam bukti, telah Pak. terjadi peristiwa pencurian. Oke, kita tanya, di mana peristiwa pencuriannya? Di Jerman, di Canterbury misal. Oke, siapa pelakunya? Oh, si A. Apa barang bukti yang hilang? Sekantong uang. Siapa saksinya ini? Itu baru namanya sejarah.
Tapi kalau ada framing atau ada tuduhan semalam telah terjadi peristiwa pencurian, kemudian siapa pelakunya? Saya nggak tahu. Jam Begini, berapa Pak. terjadinya? Saya nggak tahu. Siapa saksi matanya? Saya nggak tahu. Pak, Sejarah yang apa? saya tangkap gini Pak ya, kan seperti Bapak bilang tadi bahwa semua peraturan gereja itu kan berasalnya dari atas gitu kan ya Pak ya. Nah, indulgensi ini kan peraturan dari atas Pak. Jadi kalau Bapak tanya siapa pelakunya, ya bukan satu orang dua orang maksudnya, itu bukan keputusan salah satu uskup atau apa ya, mungkin itu keputusan gereja saat itu. Bapak dengar dulu Pak. Saya sejak awal tidak menampik bahwa indulgensi ada atau tidak ada. Harap jangan mengaburkan poin diskusi kita. Banyak yang menonton loh Pak. Sejak awal saya tidak pernah menentang indulgensi itu ada atau tidak ada. Yang saya tentang adalah tuduhan bahwa ada praktik penjualan indulgensi. Itu yang saya tentang. Sehingga saya meminta buktinya. Ya kan? Misalkan gini loh, seseorang menuduh saya menampar istrinya. Saya tidak menentang bahwa istrinya itu ada atau tidak ada. Tetapi yang saya minta tolong dibuktikan adalah siapa saksinya, kapan terjadinya saya menampar istrinya. Itu yang harus Bapak dibuktikan. pernah dengar ini, nggak tahu ya saya. Indulgensi itu ada Pak. Johan Indulgensi itu Tetzel artinya Pak, pengampunan dosa. Johan Tetzel. Hmm? Johan Tetzel. John Tetzel itu berkhotbah di gereja di Canterbury. Ketika koin bergemerincing di kota kolekte, maka jiwa itu sampai ke dalam kerajaan surga. Itu khotbah, bukan pengajaran dogmatik. Sebagai Nah, itu seorang yang saya- Romo, dengar dulu, sebagai seorang Romo, kalau dia mau mengkritisi, silakan dia sampaikan. Tolong perbaiki khotbah itu. Dan khotbah itu tidak mempunyai nilai dogmatik. Kenapa? Karena sifatnya bukan konstitusi, bukan keputusan gereja. Itu adalah sebuah analogi. Dan itu adalah hal yang lumrah ketika orang menggunakan analogi. Yesus sendiri membenarkan persembahan seorang janda miskin dengan memberikan 2 koin. Nah itu. John Tetzel sudah selesai mempertanggungjawabkan ketika itu dia persoalkan. Dia bilang dasar saya adalah janda miskin mempersembahkan 2 koin. Ketika koin yang dipersembahkan oleh 2 janda miskin itu bergemerincing di kota kolekte dan Yesus melihat itu dan membenarkan itu, maka janda tersebut dibenarkan. Kenapa? Dia sebagai seorang Romo Katolik yang mengerti tentang teologi kitab suci tidak bertanya, tapi menggunakan itu sebagai alat framing bahwa telah terjadi propaganda untuk melakukan penjualan indulgensi. Ya tadi Bapak kan Bapak mengajukan itu sebagai bertanya contoh, siapa itu dibahas namanya. dalam persidangan itu Pak. Iya, saya makanya tadi kan Bapak nanya siapa namanya gitu kan. Saya sebut Johan Tetzel karena di sejarahnya begitu. Dan Yang sudah saya pertama jawab. bahwa Dia berkhotbah, bukan menjual. Itu masalahnya Pak. Oh iya, bagaimana Luther- mungkin saya bisa membuktikan saat Pak saya Heri. hidup di zaman sekarang? Pak Hari, Luther tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alex. Luther saja dalam persidangan di Leipzig, dia tidak mampu menunjukkan bukti adanya penjualan surat indulgensi. Luther saja tidak mampu membuktikan. Ini Luther loh, dia tidak mampu Iya. untuk buktikan. Paman Galang, Pak. saya contohkan secara sederhana ya. Saya bukan ini apa ya, yang namanya gimana ya, saya mohon maaf di awal lah gitu ya, bukan bermaksud gimana gitu ya. Mudah-mudahan dimaafkan. Ya. Pak, misalnya terjadi kasus suap Pak, ya. Memang ada kasus suap yang susah dibuktikan dan ada yang memang bisa dibuktikan. Ada yang susah dibuktikan dan ada yang bisa dibuktikan. Pak, di dalam ilmu hukum itu tidak ada yang namanya kebenaran ambiguitas. Tidak ada abu-abu di dalam kebenaran. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak bisa dibuktikan ya sudah. Upayakan sampai supaya bisa dibuktikan. Tidak ada namanya Tapi kan- kebenaran abu-abu. Iya, kan kita percaya bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api kan gitu. Oh, itu Nah, kalau makanya saya misalnya- mengatakan tadi dalil Bapak sangat lemah, Pak. Apakah Yesus salah yang menyebabkan Yudas berkhianat? Kan berdasarkan teori nggak ada asap, nggak ada api. Kalau Yesus baik-baik saja, bagaimana mungkin kemudian Yudas berkhianat? Apakah Nah, itu demikian? enggak, Bapak. Itu dalil yang Nggak sangat bisa lemah. Bapak bawa ke sana, Pak. Nggak bisa Bapak bawa ke sana, Loh, berbeda. Pak. kenapa? Berbeda, Pak. Kenapa? Analoginya Oh sama. iya Pak. dong, nggak bisa Bapak Loh, bawa ke sana. Nggak, analoginya nggak berbeda. Gitu. berbeda. Sekarang kenapa? gini Pak Heri. Dasarnya adalah Izin Om Alex. dasarnya adalah Om Heri, tidak mungkin persidangan ada asap persidangan di apabila Leipzig tidak ada itu api. sah atau tidak? Ya kan? Pak Heri, persidangan di Leipzig itu sah atau tidak? Wah, saya nggak tahu tuh. Itu versi kalian berarti sah dong berarti. Bukan versi kami. Sekalian. Tadi saya lawan udah junjungan saya ditanya. hadir dalam Siapa lagi? Tidak soal indulgen. Pengadilan di Sekarang Leipzig saya- itu netral supaya Anda tahu.
Jadi Anda jangan menuduh bilang itu versi kami. Itu pengadilan netral. Itu sah atau tidak? Berarti gini Pak Heri mempelajari ulang Nanti kan kalian secara bertanya siapa 16. namanya, saya bilang itu udah mungkin itu putusan gereja dari atas. Mungkin lagi Anda bilang Enggak, mungkin Pak. lagi. Enggak. Nah, itu putusan gereja dari atas. Tapi saya dituntut siapa nama pelakunya. Saya sebut Johan Tetzel gitu kan ya, Enggak. karena sejarah Saya yang katakan saya itu baca bukan itu fakta begitu. persidangan. Iya. Di Itu dalam adalah persidangan. saya baca, Om Alex silakan, saya Om Alex baca, silakan. Saya membaca, Itu Pak. adalah hoax dan framing. Sekarang saya tanya, Bapak tahu Iya. soal persidangan itu karena Bapak baca sejarah kan? Saya membaca dari berbagai literatur. Iya, artinya Bapak membaca kan, gitu kan? Karena Bapak kan tidak ada saat itu juga. Sama, saya juga begitu, Pak. Saya membaca literatur, Jadi sejarah. Begitu. poinnya adalah nilai kebenarannya berkurang hanya karena saya tidak hidup pada saat itu, begitu. Nah, sekarang apa bedanya sama saya? Saya nggak hidup saat itu, tapi saya bilang Johan Tetzel yang melakukan itu. Makanya tunjukkan Pak, mana? Harus ada bukti, Pak. Disidangkan di mana si Johan Tetzel ini sebagai tindakan lanjutan? Atau apakah ada barang bukti yang memperkuat? Saya juga bisa asal menuduh loh Pak, si ini melakukan A, si ini melakukan B, tetapi kemudian orang minta barang bukti, saya bilang ya bisa saja. Gimana sih? Nilai pembuktiannya lemah sekali kan? Ini kan kita bicara tentang fakta sejarah. Saya membawa-bawa asas hukum karena apa? Karena ini levelnya persidangan. Ini bukan obrolan warung kopi persidangan Leipzig ini. Itu adalah persidangan resmi milik Kekaisaran Maximilian yang netral. Dan dia tidak bisa membuktikan. Dia membawa khotbah dari John Tetzel ya, berkaitan dengan ketika koin bergemerincing di kota kolekte maka jiwa tiba dalam kerajaan Allah. Itu saya katakan bukan dogmatik karena tidak diatur dengan surat, tidak diatur dengan keputusan. Itu hanya sebuah khotbah berdasarkan refleksi persembahan janda miskin. Saya kan ini, apa? saya kan membaca literatur ya Pak ya, membaca sumber-sumber lah. Silakan. Walaupun Ya. Bapak menuntut saya bukti ya, saya nggak bisa membuktikan mana surat indulgensi ya. Saya nggak punya dong gitu kan ya. Iya. Saya baca Dan literatur. Salah dan memang barangnya tidak perlu satunya, dipokok. salah satunya Bapak bisa baca itu di Wikipedia juga ada tentang Johan Tetzel. Dasarnya Lah, sekarang dari mana? dia lagi di gimana Pak? Itu sumber paling lemah Pak dalam diskusi. Mohon maaf. Udahlah Pak, kalau saya berdebat sejak tadi hanya untuk membahas tentang Wikipedia, mending saya tidur dulu. Silakan teman-teman yang lain lanjutkan. Mohon maaf ya, kalau Wikipedia ya. Kalau saya- Anda pakai Wikipedia tidak bisa Pak. Kali lagi ya, kalau Wikipedia saya turun kasta saya Pak, mohon maaf. Berarti jelas ya di sini ya bahwa Apa yang jelas? tuduhan bahwa gereja melakukan penjualan indulgensi itu tidak terbukti. Tidak pernah. Sekarang gini. Sekarang gini, kita pembuktian terbalik aja. Ulah Apakah pembuktian terbalik bagaimana Pak? enggak gini? Bentar dulu. Anda yang menuduh Buktikan- nama masa kamu mau gini? Anda yang menuduh masa Anda Sebentar, merasa untuk melakukan pembuktian terbalik? Nggak usah emosi, Pak. Santai aja, santai. Omongan orang orang begitu, Maksud saya gini, Bapak Nggak bisa Bapak melakukan pembuktian terbalik di Enggak, sini. Bapak buktikan, sebentar Pak. Bapak buktikan bahwa John Tetzel itu, apakah ada tulisan atau sejarah bahwa John Tetzel itu tidak terbukti bersalah? Kan tinggal gitu, maksud saya. Ya, gampang sekali saya buktikan bahwa Iya. berdasarkan sejarah John Tetzel tidak pernah diberhentikan, ditangkap atau didakwa karena melakukan. Tidak pernah. Sejarahnya terjadi. di mana Pak tertulisnya Pak? Biar saya pelajarin, saya kan mau belajar nih. Lah kan fakta. Lah bukan fakta. Bapak itu tertulisnya di mana? Biar saya juga sama-sama belajar. Bapak kan cuma omongan doang yang saya dengar. Dari tadi Apakah- Bapak melihat fakta. Sebentar dulu. Wikipedia Bapak tolak. Sekarang saya tanya Sebentar mana dulu, tertulisnya di mana bahwa John Tetzel Sebentar itu dulu. terbukti tidak bersalah. Hah? Tinggal begitu Pak. John Tetzel terbukti. Tidak bersalah tentang hal itu, tentang Kapan indulgensi John itu. Tetzel pernah disidangkan? Kapan? Lah, Bapak yang ngomong tadi kok dari tadi Ya Bapak. karena dia nggak pernah disidangkan, makanya nggak perlu dibuktikan, Pak. Kalau Bapak Nah tahu dia iya pernah sekarang disidangkan, sekarang ayo yang ajukan menyidangkan bukti. itu siapa? Sekarang saya tanya Gitu yang loh. menyidangkan itu siapa? Sekarang yang bikin sidang si Martin Luther siapa? Gereja Katolik kan? Siapa ini? ini? Aduh, ini Ini sudah, nih, Pak. sudah salah lagi Anda nih. Nih. Bapak pulang ya, Bapak Pulang, Bapak sampaikan ke- belajar buku. Kalau bisa Tadi kan Bentar, Bapak bentar. bilang persidangan Pak Heri. itu fair. Bapak bilang kan fair. Nah, kalau Pak memang Heri. Martin Luther menuduh John Tetzel itu melakukan indulgensi, pasti kan dia dihadirkan juga dong di persidangan itu. Oke, Harusnya kan persidangan begitu, itu benar nggak? Ada yang membuat saksi-saksi, persidangan itu siapa? Ada tertuduh. Pertanyaan saya, yang membuat persidangan itu siapa?
Jawab saja Pak, saya nggak tahu yang buat persidangan itu siapa. Kamu saja tidak tahu. Jelaskan udahlah. Bapak yang Begini Bapak aja, dari Pak. tadi ngomong Pak. persidangan Pak. Tadi kan kita sudah ngomong persidangan Iya itu. kan Bapak yang ngomong, yang cerita soal persidangan tuh Bapak bukan saya Pak. Iya, Bapak makanya cerita aja. saya kasih tahu di Anda. Iya silakan. Nah, dengar. Tanya saya. Nah, diam dulu. Engkau diam dulu ya. Persidangan itu dilakukan di Leipzig, yang di mana di pengadilan, bukan pengadilan agama, melainkan pengadilan kerajaan Jerman, pengadilan Kaisar Maximilian. Itu pengadilan netral. Yang mengadili dia bukan gereja Katolik, tetapi pengadilan Kaisar Jerman, Kaisar Maximilian yang anti Katolik. Ya, di dalam persidangan itu pasti kan dia ada tuduhan dia tentang indulgens. Yes, Salah dan satunya dia tidak terkait- mampu untuk buktikan. Salah satunya terkait nama si Johann Tetzel ini. Oke, Apakah Johann Tetzel dihadirkan saat itu? Enggak. Kan kalau kita ngomong persidangan yang zaman sekarang ini itu Ya. harusnya dihadirkan, Pak. John Tetzel Ya. tidak dihadirkan karena alat Nah, buktinya artinya tidak ada. apa? Artinya ini persidangan ini berat sebelah. Oh, bentar dulu. Berat bentar sebelah dulu. bagaimana kau pun nenek moyang. Bagaimana? Bentar dulu, kan. Gimana? Bapak, Bentar Bapak dulu. belajar aja persidangan saat ini harusnya gimana? Bentar dulu, bentar dulu. Kalau nama John Tenang Tetzel dulu, itu Heri. dikaitkan Heri, dengan Heri. indulgens, pasti Heri, dia Heri. diambil, Heri, gantian dulu. dipanggil jadi saksi. Gantian dulu. Biar Gitu, jangan sebelum kesimpulan jadi sesat. tersangka kan pasti jadi saksi Bentar dulu, bentar dulu, Heri. Gantian dulu, biar jangan Ya kesimpulan silakan Pak, sesat. silakan. Kau membawa nama orang, kau akan diminta setor 2 alat bukti minimal. Hakim menilai bahwa alat buktimu cukup, baru orang yang bersangkutan Bukan dipanggil. saya yang bawa, maaf, bukan saya yang bawa. Ini fakta sejarah yang saya baca. Iya, itu Bapak saya sedang menjelaskan ke kamu. Ketika seseorang menyebutkan nama John Tetzel, pengadilan tentu saja berdasarkan asas kepatuhan dan asas praduga tak bersalah akan minta dia. Apa dasarmu untuk menuntut John Tetzel sebagai pelakunya? Karena dia tidak bisa menyetor bukti apa-apa tentang siapa pelakunya. Untuk apa orangnya dihadirkan? Pengadilan akan dipersalahkan karena mengganggu rutinitas orang lain. Gitu loh, Pak. Dasar gimana sih? Bapak membawa-bawa tentang hukum lalu dengan dasar yang sangat minim, Bapak kemudian menilai bahwa pengadilan itu berat sebelah gimana? Ngamuk-ngamuk Loh, iya gitu. karena saksinya Maximilian nggak di alam dihadirkan, hukum. Pak. Loh, kalau nggak Yang ada alat bukti, satu-satunya untuk apa saksinya yang satu-satunya dihadirkan? dihadirkan cuman si Martin Luther gitu kan, yang saya tangkap dari penjelasan Bapak. Harusnya kan nggak begitu yang namanya persidangan. Gini Pak Heri. Bentar dulu. Ayo, Ini silakan, Om dia Muhammad. mau framing seolah-olah pengadilan Maximilian ini pro Katolik. Bentar dulu, biar kau tahu sejarahnya ya. Martin Enggak, Luther saya itu nggak bilang memohon. pro Katolik, saya nggak bilang Bentar pro Katolik, dulu. tapi pengadilannya Ya. itu berat sebelah gitu. Bentar dulu. Tidak adil gitu loh. Aduh, kacau kau ini. Belajar aja sejarah, malas saya. Ya itu sejarah yang saya baca, Pak. Gini Pak Heri, sabar. Berat Jangan sebelah salah nih. saja, karena baru- Gini baru Pak saya Heri. baca. Kalau berat sebelah berarti ada yang diuntungkan, betul kan? Kalau Bapak punya sumber-sumber lain, Pak Heri, Bapak- sabar. Bapak Pertanyaan sharing ke saya harus kali, Bapak Anda harus kasih ke bertanggung saya, jawab Pak, biar ini saya dulu. belajar gitu. Gitu, Pak Heri. Kalau Bapak punya sumber-sumber Pak lain, Heri. Bapak kasih ke Bentar, saya, Pak saya Heri. belajar. Gitu, Pak Heri, tolong Anda klarifikasi. Saya minta klarifikasi kepada Anda. Tadi Bapak bilang pengadilan berat sebelah. Kalau berat sebelah, logikanya ada yang diuntungkan, betul kan? Gimana? Kalau berat sebelah, berarti ada yang diuntungkan, betul kan? Belum tentu. Lah, belum tentu bagaimana kok. Oh iya dong, belum tentu. Siapa yang diuntungkan maksud kamu? Kan berat Sekarang sebelah. pertanyaan saya, apa tujuan berat sebelah? Kalau berat sebelah, sebentar. Kalau berat sebelah yang sudah pasti itu ada yang dirugikan. Iya, kalau ada yang belum tentu, dirugikan, Pak. Siapa Pak? Yang dirugikan siapa? Ya kalau misalnya cuma Martin Luther aja di situ, tidak ada dipanggil saksi untuk membuktikan bahwa benar terjadi indulgensi oleh John Tetzel, ya berarti kan cuma Martin Luther yang ditunjuk-tunjuk pakai telunjuk saat itu. Waduh, kacau Aduh, kau. Tuhan Allah. Engkau belajar lagi, Om. Engkau belajar Kamu lagi, mau engkau di bawah. belajar? Kamu dengar dulu ya. Dengar baik-baik. Melalui bula Paus Leo, Martin Luther, astaga, udah turun dia. Diturunkan ke Paman Galau. Saya yang turunkan daripada ini kasihan banyak yang mau dengar tapi dengan dia punya kedunguan. Ini, Dangkal betul aduh, Mas. logikanya itu. Gini, apa saking untuk melindungi reputasi sejarah pun diserang ini. Gila enggak ini? Dia bilang ada yang dirugikan, berarti ada juga yang diuntungkan itu. Betul memang ya. Begini. Berdasarkan bula Paus Leo, Mr. Luther itu dipanggil ke Roma supaya dibicarakan di sana seperti antara seorang ayah dan seorang anak. Itu di dalam Exsurge Domine, bula Paus Leo, memanggil dia dengan bahasa kasih. Salah satu kutipannya di dalam adalah, kesalahan apa yang telah kami lakukan sebagai seorang ayah, sehingga sedemikian kerasnya kamu melawan.
datanglah, kami akan merangkulmu dengan kasih. Apa tanggapannya? Bola itu dibakar ketika dia berorasi. Dan dia melanjutkan dengan pengajarannya, dengan tuduhan-tuduhannya, bahwa telah terjadi penjualan ini itu, korupsi. Makanya, gereja kemudian mencari dia untuk dibicarakan baik-baik. Karena dia kemudian ingin menunjukkan bahwa dia benar, dan juga tuntutan dari masa pengikutnya, dan mulai ada kontra di antara para pengikutnya dengan orang yang bertahan dengan ajaran gereja Katolik di Jerman, maka kekaisaran harus mengambil alih. Nah, ketika kekaisaran Paman Alex. siap, Halo. ya, Paman Bentar ya, Galang, Paman Galang. Aduh, Paman Galang. Naikin lagi lah. Ini menarik ini. Saya nyimak dari tadi loh. Oh, naik Supaya lagi kan? semakin jelas mana yang kuningan, mana yang emas. Nanti kalau gini kan nggak ada komparasinya kita. Naik lagi, naik lagi.